Kreativitas selebritis benar-benar tengah diuji ketika harus bekerja selama masa pandemi virus COVID-19. Meskipun masih dalam pembatasan sosial, kalangan selebritis tetap rajin beraktivitas dengan menciptakan kegiatan yang kreatif. Iya, setelah pensiun dari DPR 2 periode, aku saat ini sibuk di Okiwala Modeling. Dan alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini, peminat ataupun peserta didik itu masih ada aja. Meskipun biasanya sebelum pandemi, satu kelas saya berani buka 10-15 peserta didik di Okiwala Modeling. Maka tengah pandemi ini paling banyak saya hanya buka 5 aja. Oki aktif mengajar kelas modeling di sekolah modeling miliknya. Tetap. Dan yang menariknya sekarang itu justru modeling itu yang rame tanda kutip itu adalah modeling moms, modeling dewasa, begitu. Itu sekarang mereka minatnya sangat luar biasa karena ya mungkin karena anak-anak sudah pada besar, waktunya ada, kemudian mungkin kalau ke majelis taklim seminggu sekali, maka mereka kemudian mengambil modeling dewasa ini dan ya karena mereka sudah lebih matang dibandingkan dengan remaja. Jadi ilmu yang saya bagi atau pengalaman yang saya bagi kepada mereka itu cepat ditangkap gitu loh. Dan mereka sangat senang sekali para moms itu, para ibu-ibu itu ya. Karena mereka jadi tahu ketika foto harus begini posisinya. Mereka jadi tahu angle mana yang bagus buat mereka gitu. Menyenangkan, alhamdulillah. Begitu juga dengan Nadia Mulya. Ibu 4 anak ini sibuk mengajar secara virtual tentang etika komunikasi. Tapi aku juga bersyukur di masa pandemi ini justru aku menemukan sebuah passion baru yang udah aku rintis sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, tapi makin menunjukkan giginya, menunjukkan taringnya justru di pandemi. Jadi aku membuat sebuah sekolah public speaking. Sekarang karena virtual, kalau dulu saya mau sharing mengenai public speaking, komunikasi itu mesti terbang ke Sumatera lah, ke daerah di Jawa dan seterusnya. Sekarang dengan virtual kita rutin bikin kelas. Pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Jadi pernah kami waktu itu bikin kelas untuk bidan, ada dari bidan di daerah pesisir, ada juga bidan di Ciawi, ada bidan di Papua. Menurut Nadia, etika salah bicara atau salah posting dapat menghancurkan citra atau karir seseorang. Selama pandemi, Yofi mengisi waktunya dengan mengulik nada, mengotak-ngatik lirik, dan berkolaborasi dengan sang putra Arsy Widianto atau dengan penyanyi asuhannya. Ya bisa jadi, kalau di rumah kan kita udah tahu di rumah seperti apa, jadi kita sama-sama main musik, sama-sama nyanyi, kadang-kadang buat konten-konten untuk Instagram, untuk YouTube atau apapun juga. Tapi yang jelas proses-proses itu menjadi proses yang kita ambil hikmahnya juga dan ada berkah-berkah yang lain. Ada banyak hits juga di era pandemi ini gitu. Iya juga kayak gitu, bisa juga. Tapi kan memang dalam akhir-akhir ini kan saya juga sering mengeluarkan lagu di saat pandemi ini ya. Baik yang untuk, ya tadi sebelumnya ada Arsy Jodi, ada Tiara, ada Ziva, ada Liodra. Lalu sekarang ada Aminda dan berikutnya ada siapa lagi. Jadi kalau launching aja kan nggak apa-apa gitu karena bisa dilakukan secara digital dan sebagainya. Tapi memang yang kekurangannya adalah kita nggak bisa perform live aja seperti dulu gitu kan, bisa nyanyi langsung seru-seruan. Sekarang ya kita berharap sambil moga-moga segera membaik, semoga semuanya sehat dan kita bisa kembali bekerja seperti biasanya. Kini, museum tidak lagi monoton dan membosankan. Ada sebuah museum di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta yang memiliki nuansa yang berbeda, unik, dan menyenangkan. Pengunjung bisa berpetualang dan berimajinasi bersama keluarga. Alasan utama pertama yang pas kita buka 2018 ya, kita mau buka tempat di mana orang-orang tuh bisa hangout selain di mall, nggak cuma nonton, makan, tapi mereka juga bisa experience fun art, fun installations. Mereka bisa bawa keluarga mereka, pacar mereka, teman mereka, dan mereka bisa di tempat ini tuh foto-foto, have fun, dan juga interact sama art installations kita.
Untuk menikmati seni instalasi yang ada di sini, kita bisa menggunakan sepatu roda ataupun tidak. Buat Anda yang suka dengan sepatu roda, tenang aja karena alat-alatnya ini sangat safety. Dari mulai helm, ada pelindung siku dan juga pelindung lutut. Jadi pastinya aman. Kali ini saya mau diajari nih sama penjaga yang ada di sini bagaimana sih cara menggunakan sepatu roda yang baik. Boleh diajari. Oke Kak, jadi terutama Cara trik yang pertama, jalan. trik yang pertama, Yang oke? pertama? Lihatin aku ya. Oke. Kaki kakak bisa huruf V. Huruf V. Dia seperti jalan bebek. Kalau misalkan kakak jalan kayak gini, dia nggak akan jalan. Huruf V. Oke. Jalannya diangkat ya, lihatin aku. Dan dia juga badannya tuh harus ke depan. Kalau misalkan badannya ke belakang, kita juga bisa jatuh. Oke? Otomatis badannya harus ke depan. Huruf V rada bongkok sedikit. Yuk. Huruf V diangkat pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4. Oke, lagi terus. Lagi 1, 2. Harus fokus, oke? Fokus. Intinya hati kita tuh harus fokus. Yuk. Fokus, mata kita fokus ke depan. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, lagi terus. Traveler disuguhkan pengalaman naik sepatu roda secara indoor sambil menikmati karya instalasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalnya kalau pandemi sih nggak masalah, karena kan kalau misalnya pakai sepatu roda kan jaraknya kan jauh-jauh. Jadi aku nggak ngerasa ini gimana gitu. Cuma kalau misalnya sebanyak ini pengunjungnya ya mending dikurangin aja, dibatasin aja. Jadi udah selain waktunya pengunjungnya juga udah dibatasin.